Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan mempelajari kembali pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4. Sebelum kita mulai, kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita lanjutkan pelajaran SKI-nya di halaman 50, nomor 2, doa Nabi Muhammad SAW bagi penduduk Taif. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bahwasanya ketika Nabi Muhammad menyampaikan agama Islam kepada penduduk Taif, mereka bukannya menerima, tapi mereka menolak, bahkan mengusir Rasulullah SAW. Mereka melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu dan mengejar beliau. Saat itu Nabi Muhammad bersama dengan Zaid bin Haritsah sampai Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah sembunyi di kebun anggur. Kebun anggur tersebut milik Utbah dan Syaibah. Keduanya adalah putra Robi'ah. Nah, di kebun anggur ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Adas. Singkat cerita, Adas pun masuk Islam setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari doa Nabi Muhammad SAW bagi penduduk Taif. Bagaimana doa beliau terhadap penduduk Taif yang mengusir bahkan melempari beliau dengan batu. Nah, pada saat Rasulullah SAW dan Zaid keluar dari persembunyiannya di kebun anggur setelah dirasakan aman dari kejaran-kejaran orang-orang Taif, beliau pulang menuju Mekah dengan hati yang sangat sedih. Meskipun dakwah Rasulullah SAW di Taif telah gagal, namun dengan ikhlas hati Rasulullah SAW mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Doa Nabi Muhammad SAW tersebut dari hadis riwayat Tabrani sebagai berikut, yang artinya, Ya Allah, aku mengadukan kepadamu akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang dari sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada musuh yang menghinaku, ataukah kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asal saja aku tetap dalam keridhoanmu. Dalam pada itu afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari seluruh langit dan menerangi semua yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, atau dari Engkau turun atasku azabmu. Kepada Engkaulah aku mengadukan urusanku, sehingga Engkau ridha. Tidak ada daya dan upaya melainkan melalui Engkau. Demikianlah doa Nabi Muhammad SAW untuk penduduk Taif pada saat itu. Betapa sabar dan mulianya hati Rasulullah SAW. Beliau sangat pemaaf dan sayang kepada umatnya. Seandainya saja beliau berdoa dan mengizinkan Jibril untuk membalas perlakuan penduduk Taif saat itu, karena Jibril meminta izin kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, seandainya gunung itu Engkau izinkan untuk kuangkat dan kutimpakan di atas penduduk Taif, niscaya penduduk Taif binasa seperti kaum Ad dan Samud di zaman dahulu akibat kelakuan mereka menghina nabi-nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Shaleh alaihissalam. Tapi Rasulullah SAW mencegah hal tersebut. Jangan Jibril, jangan engkau lakukan hal tersebut, karena
Mereka penduduk Taif itu tidak mengerti bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang benar. Demikian kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ikhlas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka akan sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Masya Allah. Semoga sholih-sholihah kita semua dapat meniru kesabaran, ketabahan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mendoakan orang yang menghina, mencaci maki, mengusir beliau. Ini luar biasa. Ini adalah akhlak yang harus kita tiru. Duhai sholih-sholihah. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ustadz memohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.